Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarakah ini, kita akan mengkaji, membahas tentang bagaimana para ulama salaf di bulan suci Ramadan. Sebelum lebih luas kita membahas tentang masalah ini, alangkah baiknya kita perlu mengetahui tentang keistimewaan dan keberuntungan besar bagi siapapun yang mendapati bulan suci Ramadan. Iya, saya katakan suatu keberuntungan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa mendapati bulan Ramadan. Inilah harapan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Harapan mereka yang berada di alam barzah. Mereka meminta agar bisa dikembalikan ke dunia ini untuk beramal. Di antaranya mereka berharap untuk bisa mendapati bulan suci Ramadan. Kenapa dikatakan keberuntungan yang besar? Kenapa kita harus bergembira dan berbahagia dengan nikmat yang satu ini? Yang Allah takdirkan kepada kita untuk bisa mendapatinya. Karena ia adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa maksud bulan berkah? Al-barakatu hiya khairun katsir. Dikatakan berkah adalah kebaikan yang sangat banyak. Tidaklah sesuatu dikatakan membawa keberkahan, mendatangkan keberkahan, melainkan di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Nah, demikian pula bulan Ramadan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan ini, maka beliau pun berseru di hadapan sahabatnya. Dengan suara yang keras beliau menyampaikan, "Atakum Ramadan. Atakum Ramadan wa huwa syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bukti berkahnya bulan ini tertuang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Apa makna dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka? Yakni pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga selebar-lebarnya. Allah banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa masuk ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan peluang kepada kita agar kita merasakan nikmat yang ada di dalamnya.
Dengan apa? Dengan disyariatkan berbagai macam ibadah. Karenanya hanya di bulan suci Ramadan inilah Allah mensyariatkan berbagai macam ibadah yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Contoh, siyamu syahrin, puasa sebulan penuh. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Karenanya suatu kebid'ahan jika ada yang mengira adanya puasa sebulan penuh selain Ramadan. Kalau kita ingin memperbanyak puasa, yakni puasa sunnah, tidak ada puasa yang paling utama kecuali puasa apa? Daud. Berarti kalau kita mengerjakan puasa Daud, maksimal kita puasa sebulan itu berapa hari? 15 hari. Atau mungkin dia ingin menambah puasa Ayyamul Bid, tidak sampai sebulan. Dari sini merupakan penyimpangan dalam ibadah jika adanya syariat puasa lebih dari sebulan selain Ramadan. Bid'ah, tercela. Walaupun itu dikatakan ibadah, tapi itu tidak dibenarkan dalam syariat. Seperti puasa arba'in, puasa 40 hari, atau istilah lain namanya puasa mutih. Sahur sama buka pakai nasi putih, gak boleh pakai nasi merah, gak boleh makan ikan-ikanan. Ini gak ada. Ya puasa, ya tadi hanya puasa Daud yang paling utama sudah, gak ada puasa yang lain. Ya, anjuran-anjuran untuk memperbanyak puasa lebih dari sebulan ini tidak dibenarkan menurut syariat. Apalagi puasa-puasa yang mengada-ngada. Ada lagi puasa mbisu. Tahu puasa mbisu? Puasa enggak ngomong. Jadi seharian dia kagak ngomong. Ya kayak orang bisu gitu kan. Ngikutin siapa? Ngikutin Maryam kali. Ya. Bingung tukang cukur. Kalau didatangin orang puasa bisu gitu kan. Mau model apa, Pak? Subhanallah. Enggak ada seperti itu. Ya demikian pula qiyamul lail, salat tarawih ba'dal isya jamaatan. Hanya ada di bulan suci Ramadan. I'tikaf selama 10 hari. Zakatul fitr, subhanallah. Jadi banyak peluang ibadah yang Allah berikan kepada kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Iya. Kemudian sering ditanyakan, setan pun dibelenggu. Kalau memang setan dibelenggu, tapi kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Masih banyak orang yang tidak berpuasa. Katanya setan dibelenggu. Karena pemahaman kita, kalau setan udah dibelenggu berarti dia kagak godain manusia, ya kan? Tapi kenapa masih godain manusia? Sehingga manusia itu berani untuk tidak berpuasa. Ini panjang keterangan para ulama. Ada yang mengatakan ya karena yang dibelenggu itu hanya gembong-gembongnya saja. Adapun prajurit-prajuritnya masih bebas menggoda manusia. Ada pula yang mengatakan, naam mereka dibelenggu. Akan tetapi ya mereka masih bisa melakukan aksinya. Masih bisa menggoda manusia, tapi tidak sebebas selain Ramadan. Ya. Bahkan ada pula yang mengatakan yang dibelenggu itu hanyalah syaitan dari kalangan bangsa jin. Adapun syaitan dari kalangan manusia tetap bebas. Karena itu apabila kita dapati ada orang yang tidak berpuasa, berarti adalah setan. Setan dari jenis manusia. Baik. Inilah kemuliaan Ramadan. Bertambah mulia lagi dengan adanya malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Hanya
malam Lailatul Qadar saja dalam setahun yang memiliki keistimewaan sangat luar biasa. Ya, inilah keutamaan yang Masya Allah. Kalau kita mendapatinya, sama saja kita beribadah berapa tahun? 83 tahun. Subhanallah. Amalan yang kita lakukan hanya 12 jam atau 10 jam. Tapi pahalanya seperti kita beribadah 83 tahun. Subhanallah. Kalau dia mendapati 10 kali, berarti sama saja dia beribadah 830 tahun. Keutamaan ini hanya ada setahun sekali. Makanya merugi bagi orang yang tidak berusaha untuk mengejarnya. Makanya Nabi mewanti-wanti para sahabatnya dengan mengatakan, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita disuruh cari. Ya. Artinya berusaha untuk memaksimalkan ibadah di dalamnya. Dan kemuliaan ini hanya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad saja. Pada umat-umat terdahulu tidak ada keutamaan seperti ini. Kenapa Allah berikan keutamaan yang sangat luar biasa ini kepada kita? Karena dalam rangka menghibur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian sedih. Jangan kalian iri dengan umat-umat terdahulu. Dari sisi usia, mereka usianya lebih panjang. Ada yang ratusan tahun. Nabi Nuh alaihi salam umurnya berapa tahun? 950 tahun itu dakwahnya. Berarti lebih dari itu. Subhanallah. Adapun kita umatnya Nabi Muhammad, beliau sudah menyampaikan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yujawizu dzalik, dan sedikit sekali yang melewati dari batasan tersebut. Adakah di sini yang umurnya 80 tahun? Ada enggak? Enggak ada. Pada kemana jemaah? Udah meninggal duluan. Ada yang usianya 60 tahun? Waspada. Udah 60 tahun jemaah. Ya. Ya. Memang kematian itu tidak mengenal usia jemaah. Kapanpun, dimanapun, kalau Allah sudah cabut, maka tidak bisa mengelak. Iya, tapi ya dengan adanya batasan yang disampaikan oleh Nabi SAW, hendaknya kita mempersiapkan diri. Pertanyaan yang penting itu bukan kapan saya meninggal, tapi pertanyaan yang penting adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ditanya, "Man akramun nas?" Siapakah manusia yang paling mulia? "Wa man aqyasun nas?" Siapakah manusia yang paling cerdas? Manusia yang paling mulia adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk apa? Kematian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak memberikan sinyal-sinyal kepada kita. Dengan adanya sinyal-sinyal tersebut hendaknya kita paham, mengerti. Dengan adanya perubahan pada diri kita, mata udah mulai rabun, kaki udah kena asam urat mulu, kolesterol tinggi, darah tinggi ya kan. Itu sebenarnya sinyal agar kita ya lebih perhatian untuk akhirat kita. Jangan sampai ada orang bilang udah bau tanah masih aja main perempuan. Jangan sampai ada istilah kayak begitu. Ya, dengan tumbuhnya uban, itu adalah peringatan bahwasanya kita semakin menua. Ya. Kalau sudah tua, maka
pantas kalau diberi gelar apa? Orang yang paling top. Tua, ompong, peot, ya kan? Top. Ya, jadi dengan kekurangan yang Allah berikan kepada kita berupa umur yang pendek, tapi Allah memberikan banyak kesempatan untuk bisa memaksimalkan ibadah dengan cara mendapati malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Ingat, ibadah apa saja yang kita kerjakan di bulan Ramadan, mulai dari sholat, puasa, itu lebih utama dari jihad. Dan lebih utama dari meninggal dalam keadaan syahid. Dengarkan kisah yang dibawakan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Qala Thalhah, anna rajulaini min Bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada dua orang dari kabilah Bani Bali. Yang kedua orang ini sahabatan, temenan. Keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'a. Yang keduanya masuk Islam bareng. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Salah satu dari keduanya, sebut saja A. Dia adalah orang yang bersemangat dalam ibadah. Rajin ibadah. Fagozal mustahidu minhuma fastushhid. Bahkan ia pun ikut perang dan akhirnya dia mati syahid. Thumma makasal akhar ba'dahu sanna summa tufiya. Kemudian satunya lagi, sebut saja B. Dia hidup lebih lama setahun. Qala Thalhah. Thalhah pun mengatakan, fara'aitu fil manam baina ana 'inda babil jannah idza ana bihima. Ketika aku tidur, aku bermimpi berada di pintu surga. Dan ternyata aku melihat kedua orang itu di pintu surga. Tsumma kharaja fa'adhina lilladzi istushhida fa kharaja kharijun minal jannah fa'adhina lilladzi tuwfiyal akhiru minhuma. Kemudian keluarlah penjaga surga menemui tiga orang ini. Berarti ada siapa di situ? Ada Thalhah dan ada A dan si B yang sahabatan. Ternyata penjaga surga ini mempersilahkan salah satu dari keduanya untuk masuk surga. Yang satunya nanti dulu. Mungkin kita mengira yang lebih berhak pertama masuk surga adalah si A. Mengingat amalannya sangat banyak, dia adalah orang yang rajin ibadah, perang, dan mati syahid. Ternyata yang disuruh masuk surga duluan adalah si B. B suruh duluan masuk surga. Tsumma kharaja fa'adhina lilladzi ustushhida. Kemudian penjaga surga pun keluar lagi. Baru si A dipersilahkan masuk surga. Tsumma raja ilayya. Dan penjaga surga pun kembali lagi. Faqal irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Penjaga surga mengatakan kepada Thalhah, ya, kembalilah karena engkau belum saatnya masuk surga. Kenapa? Walaupun Thalhah termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, karena dia belum apa? Belum meninggal, masih hidup. Fa asbaha Thalhah yuhaddisu bihin nas. Maka di pagi hari Thalhah pun bercerita di hadapan orang-orang. Fa ajibu lidzalika fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haddatsul hadis. Thalhah pun bercerita kepada orang-orang. Dan orang-orang pun merasa heran. Loh, kenapa kok yang masuk surga duluan?
si B, bukannya si A. Dan sampailah cerita ini kepada Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan di hadapan para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang membuat kalian heran? Seakan-akan Nabi mengatakan, enggak ada yang mengherankan kok. Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda rajulaini istihadan tsumma tusyid wa dakhala hadzal akhirul jannata qablahu. Bagaimana kami tidak merasa heran ya Rasulullah? Si A perang, mati syahid, ahli ibadah. Sementara si B amalannya biasa-biasa aja. Tapi kenapa kok yang masuk surga duluan si B? Maka Nabi mengatakan, alaisa qad makasa hadza ba'dahu sanah? Bukankah si B hidup lebih lama setahun? Bala. Wa adraka Ramadan fasamahu wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah? Bukankah si B juga mendapati bulan suci Ramadan? Dan dia berpuasa, dia sholat selama setahun. Bala, ya. Maka Nabi mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Sesungguhnya amal antara keduanya antara langit dan bumi. Subhanallah, ini menunjukkan tentang keutamaan Ramadan dan keutamaan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Makanya tadi saya katakan di awal, keberuntungan yang sangat besar ketika kita mendapati bulan suci Ramadan. Ya, peluang besar untuk memperbanyak ibadah, peluang besar untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan lantang beliau sampaikan, sakula abdun atau rogimaan, celaka, sungguh celaka seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan wa kharaja minhu falam yughfar lahu. Celakalah, sungguh celaka bagi seorang hamba yang dia mendapati Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni. Padahal Ramadan dikenal sebagai syahrul maghfirah. Maka inilah orang yang merugi jamaah. Orang yang dikatakan rugi seperti ini, mendapati Ramadan tapi tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Seperti misalnya ada pengumuman yang hadir di balai warga, masing-masing akan dapat 10 juta. Kesempatan emas untuk bisa hadir jam 10 hari Ahad tanggal 1 Maret. Datanglah orang-orang berbondong-bondong. Ya, A sampai Z kasih duit 10 juta, 10 juta. Nah, si misalnya S ketika dia mau minta, lah kamu nggak boleh. Dia nggak dapat uang berapa? 10 juta. Rugi nggak dia? Rugi. Lebih rugi dia daripada orang yang memang kagak datang. Dia udah capek-capek nunggu ngantri tapi nggak dapat 10 juta. Nah, demikian pula ini pahala nih sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga udah dibuka. Tapi ada orang yang mendapati peluang ini dia tidak mendapatkan. Itulah orang yang rugi. Siapakah mereka? Mereka itulah yang tidak memaksimalkan ibadah di dalamnya. Ya, makanya yang penting itu jamaah bukan mendapati Ramadan. Yang paling penting adalah amalan apa yang sudah kita maksimalkan di dalamnya. Berbicara tentang orang-orang yang mendapati Ramadan banyak. Ya. Kalau kita keluar banyak orang tuh pada masih hidup di bulan Ramadan ya kan. Orang kafir juga mereka mendapati apa? Ramadan. Tapi ya mereka begitu. Enggak puasa. Tadi saya sambil jalan gitu kan. Ada yang ngerokok, ada yang papean, ada yang minum es lagi. Iya, bikin ngiler aja. Iya, jadi
Subhanallah. Mereka dapat di Ramadan, tapi mereka celaka. Mereka itulah yang nanti pada hari kiamat akan digantung. Apa kata Nabi SAW ketika beliau diperlihatkan neraka? Fa'idha biqaumin mu'allikina bi'arakibihim musyaqqaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum damma. Mereka itulah suatu kaum yang digantung posisi kepalanya di bawah, kakinya di atas, mulutnya robek, mengeluarkan darah yang begitu banyak. Nabi pun bertanya, man haula? Haula illadzina yuftiruna qabla an tahillati saumihim. Mereka itulah yang berbuka sebelum waktunya. Ngeri jemaah kalau nggak puasa itu. Ya, makanya nikmat ketika Allah berikan kemudahan kita untuk berpuasa. Ada orang-orang yang seumuran kita, ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun gak pernah puasa dan gak merasa bersalah. Alasannya saya gak mampu. Itulah orang-orang yang sudah dimatikan hatinya. Nah, demikian pula berbicara tentang Lailatul Qadar. Semua orang bisa mendapatkannya, yakni mendapati malam tersebut. Tapi ingat, tidak semua orang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Mereka yang mendapatkan kemuliaan malam tersebut adalah yang memfokuskan untuk qiyamul lail, qiraatul Quran, dan yang lainnya. Ya. Nanti kita lihat di malam-malam ganjil, banyak orang yang bergadang, nggak tidur. Tapi percuma kalau dia bergadang main catur. Bergadang main kalambor. Dia nggak tidur sampai jam 2, jam 3. Ngapain? Main slot. Iya. Yang lebih parah lagi, di masjid dia main game Mobile Legends. Di masjid itikaf dia main game. Subhanallah. Iya. Percuma dia bergadang. Tapi apa? Dia buka aplikasi Shopee, ya. Di share, di klik. Ya. Oh, ini bagus nih, tas bagus nih, masukin keranjang. Padahal nggak punya duit. Cari barang-barang yang bagus. Ntar, alhamdulillah dapat THR. Yang penting simpen aja dulu ya. Subhanallah. Jadi makanya orang itu di malam Lailatul Qadar bertingkat-tingkat. Ada yang maksimal, mereka itulah yang maksimal menghidupkan malamnya. Paling tidur jam 11 sampai jam 1 gitu kan. Yang kedua yang tengah-tengah, dia sholat tarawih. Ya alhamdulillah. Sholat tarawih, kemudian dia jam 2, jam 3 dia bangun. Ya. Kemudian ada lagi yang di bawahnya, dia hanya sholat tarawih saja. Habis itu tidur, bangun-bangun sahur. Insya Allah dia juga tetap dapat keutamaan Lailatul Qadar. Ya. Ada juga yang nggak dapat apa-apa. Ya itulah yang dia nggak ibadah. Bahkan dapat dosa kalau sholat isya dia tinggalkan. Iya. Apakah orang yang bermaksiat di di malam Lailatul Qadar sama saja di bermaksiat 83 tahun begitu? Orang berzina di malam Lailatul Qadar, apakah dosanya sama seperti dia berzina 83 tahun? Tidak, tidak. Ya. Baik. Nah, makanya di sini kita bacakan bagaimana para salaf. Ya, mereka adalah tauladan kita. Mereka adalah figur, contoh, baik dalam berakidah maupun dalam beribadah. Mereka adalah sebaik-baik manusia yang Nabi sudah mengatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup di generasiku. Mereka manusia terbaik. Kalau kita ingin mencontoh, contohlah mereka. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin mencari contoh, fastanna ila man qad mat, maka contohlah orang-orang yang sudah meninggal, yaitu para sahabat Nabi SAW. Dan tidak ada istilah mereka kan sahabat. Tidak. Mereka sama dengan kita. Mereka juga manusia.
Maka di antara hikmah kenapa Nabi SAW diutus dari jenis kita, dari jenis manusia, tujuannya agar kita bisa mencontoh beliau. Bayangin kalau misalnya Rasul kita adalah jin. Gimana kita bisa mencontoh? Ngelihat juga kagak. Bagaimana kalau misalnya Rasul kita adalah malaikat? Sama, kita nggak bisa. Itulah kenapa Rasul yang Allah utus dari jenis kita agar kita bisa mencontohnya. Siapapun di antara kita bisa mencontohnya. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanyakan tentang ibadahnya Nabi, maka beliau mengatakan, siapapun di antara kalian pasti mampu untuk mengikuti beliau. Ya. Beliau sholat, beliau juga istirahat, beliau puasa, beliau juga berbuka. Nah, fi hadha syahr kana salafus salih alladhi ashu fil quruni salasal mufaddalah. Di bulan ini dahulu para salaf yang mereka hidup di generasi pertama, kedua, ketiga, yaitu para sahabat tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat beribadah di bulan suci Ramadan. Baik dalam hal sholat tarawih, qiraatul Quran, bersedekah, dan yang lainnya. Di antaranya adalah tentang membaca Al-Quran. Iya, ini adalah amalan sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Fasalafu lahum ahwalun fi Ramadan ghairu ahwalihim fi ghairi Ramadan minasyuhur. Dahulu para salaf, keadaan mereka di bulan suci Ramadan tidak seperti selain Ramadan. Jadi mereka mengistimewakan Ramadan. Dan ini sesuai dengan perkataan sahabat Jabir bin Abdullah, "Faliyakun yauma saumika fala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa." Jangan kau jadikan hari puasamu itu sama dengan hari engkau tidak berpuasa. Jadi hendaknya dia mengistimewakan. Al-Imam Malik rahimahullah, alladzi la tanqati'u durusahu fi alladzi la tanqati'u durusu fi Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam yuqifuha fi Ramadan. Inilah dia Imam Malik bin Anas yang dia pelajarannya itu tidak terputus, artinya terus bersambung setiap hari di Masjid Nabawi. Tetapi beliau memberhentikannya di bulan suci Ramadan. Li'annahu yanshagilu bi syahril Qur'an. Karena dia ingin sibuk ya di bulan Al-Qur'an ini dengan membaca Al-Qur'an. Beliau meninggalkan majelis hadisnya. Beliau meninggalkan ya majlis-majlis ta'lim untuk lebih fokus membaca Al-Qur'an. Demikian pula Sufyan As-Tsauri, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadat wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Sufyan As-Tsauri sama seperti Imam Malik yang biasanya dia mengadakan halaqah-halaqah ilmi, tasmi al-hadis, menyampaikan hadis. Tapi khusus di bulan suci Ramadan, beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Iya. Wa kana Muhammad bin Ismail al-Bukhari, al-Imam Bukhari, yakhtimu fi Ramadan fin nahar kulla yaumin khatmah. Subhanallah. Di mana al-Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran setiap harinya satu kali hatam. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala, beliau menghatamkan Al-Quran satu hari 2 kali. Demikian pula yang diamalkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dikatakan kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahr Ramadan sittina khatmah.
Al-Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali. Yakni fi kulli lailatin yakhtimuhu marratain wa fi kulli syahrin salasin ay fi Ramadan khatmah. Jadi subhanallah, beliau luar biasa jamaah sekalian. Fa aina nahnu min haula ya ibadallah. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Kalau ada yang bertanya, kok bisa ya? Mereka ada yang menghatamkan 3 hari sekali, 2 hari sekali, sehari 2 kali. Kok bisa jamaah sekalian? Karena memang mereka diberikan kecerdasan, kemampuan untuk membacanya begitu cepat. Dan dikatakan mereka menghafal surat-surat yang ada dalam Al-Quran seperti kita hafal surat Al-Ikhlas. Seperti kita hafal surat Inna Atoina. Kita menghafal surat Al-Ikhlas sambil merem bisa enggak? Benar, sambil tiduran bisa. Ya, begitulah hafalan mereka. Ya, surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf. Jadi luar biasa jemaah sekalian. Dan juga ada seorang yang bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, bagaimana mereka begitu mudah untuk menghatamkan Al-Quran? Ada yang sampai sehari 2 kali, ada yang sampai 3 hari sekali. Bahkan ada di antara mereka yang tidurnya itu hanya antara maghrib dan isya. Sisanya untuk ibadah. Syekh menjawab, ya bisa. Kalian juga bisa. Kalau kalian ingin bisa cepat menghatamkan Al-Quran, bawalah Al-Quran sebagaimana engkau membawa gadgetmu. Iya. Sebagaimana kita punya HP, kemanapun kita bawa ya kan. Kapanpun kita lihat, mau bangun tidur, setelah tidur, hendak tidur. Pernah nggak kita dalam sehari nggak megang HP jemaah? Pernah, tapi itu pun ketika baterainya lowbat. Ketika nggak ada sinyal. Subhanallah. Jadi kalau kita ingin dimudahkan, ya itulah. Bersikaplah terhadap Al-Quran sebagaimana kita bersikap terhadap gadget kita. Ya. Ya, memang berat bagi kita untuk mengikuti mereka. Karena mungkin banyak gangguan-gangguan. Belum lagi ya kelancaran dalam membaca Al-Quran. Mungkin ada yang beralasan, mereka kan orang Arab, jadi gampang ngapalnya. Ya kita akui sendiri, kita orang Indonesia yang kadang sulit untuk menghafalnya. Ya, tapi tidak ada istilah kata menyesal, tidak ada istilah terlambat jemaah. Ingat, yang Allah inginkan adalah usaha kita untuk mengejar mereka. Enggak harus sama. Ya, illam takunu mislahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian tidak sama mereka, maka berupayalah untuk menirunya. Karena meniru orang-orang mulia itu adalah keberuntungan. Ya. Jadi yang penting adalah kita berusaha untuk apa? Meniru, enggak harus sama. Enggak harus sama. Ya. Nah, maka berusahalah untuk mengejar mereka. Yang Allah catat adalah proses kita di dalam membaca Al-Quran. Jadi jangan, mereka mah bisa karena udah dijamin masuk surga. Ya kita siapa? Setidaknya kita berusaha. Terus bagaimana bagi yang belum bisa baca Al-Quran? Jangankan baca Al-Quran, ngaji Iqra saja baru jilid 1 ya kan? Atau ngajinya masih alif-alifan. Tahu masih ada nggak sekarang ya orang kalau ngaji pakai alif-alifan? Hah? Udah nggak ada, sekarang udah jadi alif beneran semua. Iqra. Ya maka dengan kemudahan teknologi kita buka YouTube aja. Kita klik murotal. Syekh siapa gitu kan. Kita bisa mendengarkan dan bisa mengikutinya. Minimal seperti itu jemaah, minimal seperti itu. Ini mumpung masih hari kedua. Kalau kita ingin menghatamkan
Berarti hari ini sudah berapa juz? 2 juz. Iya. Harus sudah 2 juz. Nanti malam udah masuk ke 3 juz. Dan cara membacanya enggak harus sekaligus kita baca 1 juz. Allah berikan waktu yang banyak 24 jam. Setiap ba'da sholat kita bisa membacanya. Sedikit-sedikit ya kan. Yang penting pasti selesai 1 bulan khatam. Ya, kita bagi misalnya habis asar 10 ayat, habis maghrib 10 ayat, habis isya 10 ayat. Dapat gak 1 juz ya, Ma? Hah? Ya enggak dapat, kedikitan ya. Ya mungkin 1 kali majelis 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar ya kan. Insya Allah mudah bagi yang punya tekad yang kuat. Ya, jadi inilah diantara pentingnya membaca Al-Quran, karena Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Demikian pula Al-Jud, diantara amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sedekah, infak. Bahkan boleh kalau kita punya harta, kita hitung haulnya di bulan suci Ramadan. Jadikan Ramadan itu sebagai haul. Iya, artinya apa? Kita harus menghitung harta yang kita miliki berupa logam mulia misalnya, yang punya simpanan logam mulia 100 gram. Sudah mencapai nisab atau belum? Hah? Sudah. Karena nisab emas itu berapa gram? 85 gram. Atau juga dia punya uang seharga emas 85 gram. Sekarang 1 gram berapa duit? Hah? Wih, pada update ya. 1.600.000, anggaplah 1.600.000 misalnya. Dikali 85 sama dengan 100, sekitar 135 jutaan ya. 135 jutaan. Berarti kalau dia punya uang segitu, maka hendaknya dibayarkan zakatnya. Dan zakat adalah ibadah yang disyariatkan setiap tahun. Selama hartanya tersebut tersimpan, ya, tidak dia gunakan, maka wajib untuk dibayarkan zakatnya. Ingat, yang dizakati adalah uang yang tersimpan, bukan uang yang masuk. Beda uang yang masuk dengan uang yang tersimpan. Terkadang uang itu kan keluar masuk ya kan. Baru sampai di ATM misalnya 100 juta, besok udah pergi lagi gitu kan. Iya. Tiba-tiba saldonya habis saja gitu kan. Nah, maka yang dihitung adalah yang tersimpan. Apalagi mungkin yang dia sudah lama nyimpan logam mulia tuh. Dia niatkan atau dia punya tujuan nanti buat anak mau nikah, atau dia ingin naik haji, atau ingin ya segala macam. Maka selama logam mulia itu tersimpan, setiap tahun wajib dikeluarkan apa? Zakatnya. Jadi salah besar ketika misalnya dia beli logam mulia nih 100 gram, langsung dia bayarkan zakat 2,5%, kemudian selama bertahun-tahun itu enggak dibayarkan zakatnya, salah. Jadi selama dia nyimpan dan sudah mencapai nisab, selama itulah dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Iya, jadi pandai-pandailah untuk menghitung. Dan ingat ya mas kalian, ketika kita mendengar, oh berarti saya sudah wajib zakat, jangan kaget dan jangan merasa rugi. Karena tidak ada istilah rugi dari harta yang kita keluarkan zakatnya. Tidak ada istilah berkurang dari harta yang kita keluarkan sedekahnya. Apa kata Nabi SAW? Ma naqasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Zahirnya saja yang berkurang, tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk investasi di lubang yang lain.
Inilah yang disebut dengan investasi akhirat kita. Yang namanya investasi akhirat tidak ada istilahnya rugi. Yang ada itu untung berkali-kali lipat ya ma. Sementara logam mulia, emas, perhiasan yang disimpan 100 gram yang tidak dia bayarkan zakatnya. Bayangin coba. Ya simpen terus, ujung-ujungnya apa? Dia mati ya kan. Akhirnya harta tersebut pindah tangan ke ahli warisnya. Pertanyaannya apakah 100 gram ini bisa menyelamatkan dia dari sisa neraka? Tidak, itu yang harus kita berpikir jamaah sekalian. Iya. Makanya Nabi SAW sebenarnya mencela kalau ada harta yang nganggur. Itulah kenapa disuruh untuk bayar zakat. Iya. Jadi justru kita dianjurkan untuk memperbanyak bekal menuju akhir. Di antaranya ini sedekah dan zakat. Yang punya aset-aset yang dia jalankan usahanya, yang punya rumah kemudian dikontrakan. Nah hasil kontrakannya itu wajib untuk dizakati. Jika memang telah mencapai nisab emas. Baik. Nah Nabi SAW dikatakan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas bil khair. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahr Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan kepada manusia. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan. Dan kedermawanan beliau itu ajwada bil khair min rihil mursalah. Lebih ya kedermawanannya itu ya lebih cepat dari angin yang berhembus. Maksudnya angin berhembus itu bisa mengenai semua benda yang dilaluinya. Nah demikian pula kedermawanan Nabi SAW dirasakan oleh setiap orang. Ya. Berkata Imam Ibnu Rajab menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i, ahabbu lirrajuli az-ziyadata bil jud fi syahr Ramadan iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nasi fihi ila masalihihim walitasyaghuli katsir minhum bisawmi wassalah an makasibihim. Perhatikan jemaah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku menyukai orang yang lebih dermawan di bulan suci Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Iktidaan bi Rasulillah, mengikuti Rasulullah SAW. Dan juga karena butuhnya manusia untuk memenuhi maslahat mereka. Ya. Kadang Ramadan ini kebutuhan lebih banyak. Apalagi di negeri kita, suatu kebiasaan kalau tiba Ramadan atau mungkin di hari raya Idul Fitri, biasanya kita saling apa itu? Saling memberikan hadiah. Ya. Kemudian juga banyak orang yang sibuk beribadah, sibuk sholat, sibuk baca Al-Quran sehingga mereka tidak fokus untuk bekerja. Nah makanya ketika kita diberikan keluasan rizki, maka hendaknya kita bantu mereka. Inilah diantara hikmah Ramadan, mengajarkan kepada kita agar kita menjadi manusia yang dermawan, tumbuh rasa empati, solidaritas terhadap sesama. Sebagaimana Allah sangat dermawan, membuka pintu surga, melipat gandakan pahala. Demikian pula Nabi adalah orang yang sangat dermawan. Nah kita juga demikian sebagai umatnya. Ya, saling berbagi. Jangan kita punya mental pengemis. Dulu waktu kita masih kecil mungkin. Ketika kita datang ke rumah saudara dapat persenan ya kan. Dapat angpau. Sekarang gantian. Kita sudah punya penghasilan. Datangi orang-orang yang dulu ngasih kita kasih mereka. Subhanallah. Ini momen yang tepat di bulan suci Ramadan. Ya, ketika kita dapat THR misalnya, jangan kita hanya berpikir untuk membeli apa yang kita inginkan saja. Pokoknya kalau dapat uang THR mau beli iPhone 15, 16 gitu kan. Sisihkan sebagian THR kita untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama saudara-saudara kita yang mereka di PHK,
yang mereka penghasilannya pas-pasan. Nggak apa-apa kita bayarkan zakat untuk mereka. Ya, boleh kita membayar zakat untuk paman, untuk bibi, untuk kakak, untuk adik, boleh. Yang nggak boleh itu ke orang tua dan ke anak, juga ke istri. Karena mereka adalah orang-orang yang kita wajib untuk berikan apa? Nafkah. Ya. Demikian pula ada kegiatan takjil Ramadan. Ya, ada penggalangan dana untuk takjil. Maka kita juga harus memberikan sumbangsih di dalamnya. Jangan hanya berharap takjil gratis mulu. Ya. Jadi itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian pula qiyamul lail. Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim bin Aus Ad-Dari untuk menjadi imam salat tarawih. Apa kata Umar bin Khattab? Kau baca 200 ayat setiap rakaat. Subhanallah. 200 ayat. Berarti surat Al-Baqarah aja berapa ayat itu? 286 ya. Berarti satu rakaat itu hampir selesai surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian rakaat yang kedua juga sama 200 ayat. Memang demikianlah jemaah. Seharusnya sholat tarawih itu harus lama. Makanya dikatakan tarawih. Apa tarawih artinya? Istirahat. Karena orang-orang dulu tarawih itu per 4 rakaat istirahat. 2 rakaat istirahat. Itu sunnahnya. Jadi nggak langsung nyambung terus. 4 rakaat selesai dulu. Istirahat bangsa 5-10 menit. Dia mau ngopi-ngopi lah silakan. Kalau ada gorengan, makan gorengan. Lanjut lagi 4 rakaat lagi, istirahat lagi. Itu tarawih namanya. Dan mereka mengerjakan seperti ini karena memang sholatnya lama. Ya. Jadi carilah masjid yang memang Masya Allah bacaannya bagus. Kemudian sholatnya tidak terlalu cepat. Bukan ini cari masjid yang paling cepat selesainya. Dia tanya sama orang perumahan, Pak, di sini masjid yang paling cepat tarawih selesai di mana ya? No, di sono no, di YouTube no, ada sholat tercepat di dunia. Ya kapan lagi jamaah sekali? Kapan lagi? Ya, ya masih mending dia ikut sholat tarawih daripada yang sholat tarawih cuma malam pertama, malam kedua doang. Ya, maka berusaha untuk bisa istiqomah. Istiqomah. Ya sampai garis finish, yaitu sampai akhir Ramadan. Ya. Maka di antara nasihat para ulama juga, kalau kita mendapati Ramadan seperti ini, jadikan ini adalah Ramadan terakhir kita. Dengan menghadirkan perasaan ini kita akan semakin maksimal. Iya. Jangan kita menganggap tahun depan juga masih ada Ramadan lagi. Subhanallah, pede banget dia gitu kan. Betapa banyak orang-orang yang tahun lalu masih puasa bareng, masih kajian bareng seperti ini. Tapi ternyata sekarang sudah tidak ada. Hanya ada kontaknya doang. Kita buka WA, buka grup, kita lihat anggota grup masih ada si Fulan, tapi orangnya udah nggak ada. Ya. Salah satu tipu daya syaitan adalah membisikkan kita untuk menunda-nunda amal. Nanti aja sedekahnya, nanti aja kajiannya, nanti aja semangat sholat berjamaahnya kalau udah pensiun. Pas udah pensiun, kena stroke. Ya, inilah at-ta'khir lahu afat, orang yang suka mengakhir-akhirkan ujung-ujungnya kagak jadi. Nggak jadi dia. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita menghadirkan perasaan ini, kita akan lebih istiqomah. Karena ada dua keadaan orang itu semangat ibadah. Yang pertama, ketika ibadah dia lakukan pertama kali. Coba lihat, malam kemarin. Malam pertama tarawih, penuh gak nih masjid? Hah? Gak penuh. Penuh, di sebagian masjid Masya Allah. Sampai gelar tenda. Sampai DKM yang ngumumin, kayaknya kita harus perluas masjid nih. Dilebarin atau ditinggiin, ayo kita galang donasi. Entar udah malam ke-10, malam ke-15, pasti tuh masjid ngalami kemajuan. Kemajuan soft. Jadi 3 baris, 5 baris ya.
Ya karena itulah orang pertama kali ibadah. Sama seperti halnya orang yang umroh. Pertama kali dia ngelihat Ka'bah setelah menabung sekian lama, terharu dia. Nangisnya luar biasa. Sampai-sampai ada yang tanya saya, Pak Ustadz, boleh nggak nih saya tawaf lebih dari 7? Dia pengen nambah tawafnya lagi lebih dari 7. Lah emang kenapa? Kagak berasa 7 putaran mah. Subhanallah, saking apa ini? Semangatnya. Sampai ada dia berangkat jam 2 malam. Dia sholat tahajud, dia tawaf sunnah. Tiba waktu subuh, dia subuh berjamaah. Kemudian dia sholat, nunggu sholat suruh ya kan. Ditelepon, Pak ini sarapan udah siap di hotel. Pak Ustadz saya ngeliat Ka'bah udah kenyang. Saking apa? Saking Masya Allah. Terharunya dia ngelihat Ka'bah gitu. Pertama kali. Ya coba lihat mereka yang sudah sekian tahun di Mekah. Penjaga toko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka tutup toko, terus ngapain? Gelar sejadah depan toko, ya kan? Boro-boro dia mau ke dalam lagi. Kadang orang berharap enak ya jadi muthaif di sana. Subhanallah. Kadang orang jadi muthaif di sana, tujuannya udah berubah jemaah. Yang awalnya enak kerja di sana, bisa sholat berjamaah terus. Siapa bilang? Kalau sudah kenal real, lupa semuanya. Ya, kadang dia mau ke masjid, kalau ada jasa kursi dorong. Pak, ini ada butuh kursi nih. Berapa? 300 siap. 300 real maksudnya. Baru dia sholat tawaf gitu kan. Dia baru ke masjidnya kalau dapat ya badal umroh misalnya. Atau tujuan-tujuan dunia lainnya. Setiap hari sholatnya ya di kamar ya kan. Ya ini sensitivitas ibadah itu berkurang. Dan itu kita rasakan kalau umroh itu berkali-kali sebulan, berangkat lagi sebulan. Ya, tapi kalau 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, setahun sekali, itu baru muncul sensitivitas ibadah seperti itu. Nah makanya yang kedua tadi, agar kita semangat terus adalah, jadikan ini adalah ibadah terakhir kita. Baik, cukup jamaah sekalian. Kajian kita, ya tentu tema ini adalah tema yang sudah tidak asing lagi. Tapi di awal-awal Ramadan kita sampaikan bertujuan agar kita semangat jemaah, semangat. Tanpa adanya kajian-kajian seperti ini terkadang kita lupa, lalai. Dan kita sangat penting, ya kita sangat butuh yang namanya nasihat, ada yang mengingatkan. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan. Yang mau bertanya kita buka tanya jawab seputar ibadah Ramadan. Mau tanya zakat, puasa, ya silahkan secara langsung atau tertulis, tafadhol. Baik, kita buka tanya jawab, diskusi, ya. Masih ada waktu sekitar setengah jam, 15 menit pertanyaan, 15 menit tes siap-siap. Ya, yang ibu-ibu silahkan. Nah, tidak ada. Paham semua nih ya? Ya, silakan. Assalamualaikum. Masalah tadi kan katanya kalau uang nyampe 80 juta itu harus bayar 2,5% kan kalau diendapin kan? Iya. Di simpanan. Kalau misalkan duitnya itu dipinjam orang itu dihitung nggak? Kan banyak nih, kayak bank keliling lah.
Dipinjam orang tuh duitnya, dipinjam orang. Jadi kalau dikalkulasi udah kena lebih dari 100 juta kan, itu tetap bayar apa enggak, Tat? Baik, eh, yang pertama yang perlu kita ketahui berkenaan tentang syarat wajib zakat ya. Syarat wajib zakat itu ada 4. Yang pertama muslim, yang kedua hartanya telah mencapai nisab. Memang ada khilaf apakah nisab emas atau nisab perak. Tapi pendapat yang kuat adalah nisab emas seharga 85 gram. Ya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki harta tersebut yang telah mencapai nisab sudah 1 tahun. Contoh misalnya di bulan Rajab kemarin dia punya uang atau punya emas 50 gram. Wajib zakat jamaah? Belum. Sya'ban 70 gram. Ramadan tahun ini dia sudah punya emas 100 gram misalnya. Nah berarti nisabnya itu kapan? Bulan Rajab, Sya'ban atau Ramadan tahun depan? Nah, haul itu dihitung awal kali dia punya harta atau awal kali hartanya telah mencapai nisab, begitu kan? Jadi pahami pertanyaannya? Maka jawabannya, haul itu dihitung awal pertama kali hartanya telah mencapai nisab. Berarti hitungan haul kapan? Ramadan. Ramadan tahun depan. Itu pertama haul. Yang keempat, harta kepemilikan sendiri secara sempurna. Harta milik sendiri secara sempurna. Maksudnya apa? Dikatakan kepemilikan secara sempurna, di mana ia bisa menggunakannya kapan saja. Kalau hartanya itu tidak bisa dia gunakan kapan saja, berarti tidak kepemilikan secara sempurna. Makanya terkait ini, apa hukum zakat bagi dana talangan haji? Maka dana talangan haji tidak wajib dizakati. Karena kita nggak bisa ngambil ya kan. Kalau kita ambil berarti nggak jadi haji. Kemudian juga misalnya yang ikut asuransi, jam sostek ya kan. Kan itu uangnya mengendap tuh ya. Jadi buat tabungan pensiun. Karena itu nggak bisa diambil, maka itu tidak wajib zakat. Nah demikian pula berbicara masalah hutang. Hutang ini ada 2. Yang pertama hutang yang macet. Artinya ya mungkin orang yang minjem itu kabur, pailit. Yang kedua ya hutang yang bisa dibayar. Maka hutang yang wajib dizakati adalah hutang yang diharapkan bisa kembali. Bisa dipahami jemaah? Jadi kalau hutang itu bisa diharapkan kembali, apalagi dia bayarnya rajin, setiap bulan bayar, setiap bulan bayar, orangnya amanah, maka kita wajib membayarkan zakatnya. Tinggal kita hitung, utang sama orang bisa 50 juta, uang di ATM 50 juta, tinggal dihitung aja tuh. Sudah mencapai nisab atau belum? Ya. Tapi kalau misalnya orang minjem sama kita 50 juta, kita telepon, udah nggak aktif, kita datang ke kontrakannya, dia kabur. Jadi lama tuh, tahun 2 tahun, tiba-tiba ketemu di pasar. Mau kemana ente? Ente punya utang sama 50 juta. Ya. Nah akhirnya baru dia bayarkan. Nah ketika dia dibayarkan, maka dia membayar hutangnya. Ya kalau dibayarkan maka dia baru bayar zakatnya. Jelas? Iya. Ada lagi? Baik jamaah sekalian, semoga kajian ini bermanfaat. Ya, semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah
untuk bisa menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Berlomba-lombalah untuk membaca Al-Quran. Ya, karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.